Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Istiqomah NIM T 2019-4027. Di sini saya mau presentasi tentang hakikat cerita anak dan perkembangan resepsi sastra anak. Hakikat cerita anak. Pada hakikatnya, cerita adalah kisah tentang kejadian suatu tempat, kehidupan binatang sebagai perlambang kehidupan manusia, kemudian manusia dalam masyarakat, dan lain-lain. Cerita pada awalnya disampaikan secara lisan, kemudian berkembang menjadi cetakan berupa buku, kaset, film. Demikian dengan ceritanya, cerita anak ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Konsep dasar cerita anak ada 3. Yang pertama yaitu keterlibatan, yang kedua yaitu berada dalam dunia anak, yang ketiga yaitu memiliki nilai pesan. Yang pertama yaitu keterlibatan. Apa sih yang dimaksud keterlibatan itu? Keterlibatan menjadi kunci bagi upaya untuk menarik perhatian anak dalam kegiatan bercerita. Dari kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian dan keterlibatan tidak mungkin terjadi belajar. Dengan demikian, langkah awal dalam merumuskan konsep dasar cerita adalah bahwa cerita itu harus mampu menarik perhatian anak untuk mendukung terjadinya proses belajar. Kemudian yang kedua yaitu berada dalam dunia anak. Apa sih yang dimaksud berada di dalam dunia anak itu? Berada dalam dunia anak, kegiatan bercerita pada hakikatnya adalah berkomunikasi antara guru dan murid untuk menyajikan materi pembelajaran dengan maksud tertentu. Untuk dapat melakukan pengaruh pada anak, perlu dipahami bagaimana cara anak berpikir menurut pandangan psikologis. Yang ketiga yaitu memiliki nilai pesan. Apa sih yang dimaksud memiliki nilai pesan tersebut? Memiliki nilai pesan bercerita adalah salah satu cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Bercerita perlu memperhatikan pesan apa yang akan disampaikan. Pesan dalam cerita dapat digunakan sebagai pedoman dalam bercerita. Karena pada hakikatnya pesan dalam cerita itulah yang diharapkan dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh sasaran. Salah satu dampak penceritaan adalah peniruan. Maksudnya bahwa pendengar cenderung mengadopsi dan beradaptasi cerita dengan dirinya. Oleh karena itu, pesan sangat perlu diperhatikan. Kemudian perkembangan resepsi sastra anak. Pada usia 0 sampai 2 tahun, pada usia tersebut anak diibaratkan lembar kertas putih yang terbuka. Pada usia tersebut anak belum mampu berbahasa. Peranan orang tua apabila dihubungkan dengan kegiatan apresiasi sastra adalah pada umumnya menumbuhkan kemampuan menanggapi realitas, menggunakan bunyi-bunyi kebahasaan, dan menggerakkan keterampilan motorik anak. Misalnya, ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Yang kedua yaitu usia 2-4 tahun. Pada usia ini, orang tua sudah bisa mulai menyampaikan cerita secara lisan atau membicarakan atau membacakan cerita. Sangat baik apabila cerita yang dibacakan dilengkapi dengan gambar-gambar sehingga selain membacakan, orang tua dapat menghubungkan kata atau peristiwa yang dibacakan dengan gambar yang tersaji dalam cerita. Melalui kegiatan ini, selain anak diajari untuk berkenan dengan dunia nyata, mereka juga diajari dalam memahami kosakata. Kemudian anak pada usia 5-7 tahun, pada usia ini anak sudah mampu membaca. Meskipun demikian, berdampingan orang tua masih sangat diperlukan. Bentuk pendampingan itu dapat diperlukan dalam konteks elaborasi, misalnya dalam bentuk pertanyaan 5W+1H. Pada sisi lain, orang tua juga dapat memancing pendapat dan penilaian anak terhadap tokoh, peristiwa, maupun perilaku tokoh dalam cerita.
Pada usia 7-9 tahun, anak sudah bisa mulai memahami cerita episodik karena anak sudah bisa membuat akumulasi satuan cerita, menyusun rangkaian cerita, memahami hubungan pelaku dengan latar belakang cerita yang berbeda, tempat maupun waktu. Sewaktu membawa cerita, orang tua diharapkan bisa menjadi pendamping dalam bentuk menanyakan tokoh yang disukai dan tidak disukai, menanyakan alasan serta meminta pendapat dan tanggapan anak dengan disertasi alasan secara logis. Kemudian pada usia 9-12 tahun, pada tahap ini anak sudah mampu memahami makna tersirat. Anak juga sudah bisa membedakan hal yang fantasi dengan kenyataan. Pada tahap ini, anak sudah mulai memiliki perhatian pada cerita fiksi, realistik, cerita petualangan, maupun cerita misteri. Pada usia 12-14 tahun, anak sudah aktif dan mampu menghubungkan gambaran pelaku dengan keberadaan dirinya sendiri dihubungkan dengan posisinya dalam kehidupan. Pusat perhatian terhadap cerita juga sudah bersifat ganda sehingga anak sudah mampu memahami cerita dalam bentuk novel dan plot ganda. Usia 14 sampai ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mulai berusaha menemukan identitas dirinya tengah kelompok kehidupannya. Bacaan yang menggambarkan hubungan interpersonal, kesetiaan, keberanian, dan berbagai sosok ideal lainnya merupakan bacaan yang menarik perhatian anak. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.